Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan firman Allah kepada kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dasar firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya membacakan untuk kita, mari kita memperhatikan. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak, Ibu dan Saudara, kita sudah melewati doa dan puasa selama 10 hari. Kalau bisa kita melewati itu adalah suatu anugerah, suatu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah sebagai tanda bahwa kita sebagai orang percaya telah memperoleh, telah mendapatkan kemenangan demi kemenangan bersama dengan orang percaya. Pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya setelah kita mengalami pencurahan Roh Kudus itu apa? Bapak, Ibu dan Saudara, ada 3 hal karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya lewat firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, karya Roh Kudus yang pertama adalah bisa kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya membacakan untuk kita. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu dan Saudara, di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 ini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu di dalam ayat yang ke-16C dan ayat yang ke-17T dikatakan bahwa aku menyertai engkau selama-lamanya. Ayat yang ke-17C juga dikatakan bahwa aku menyertai engkau selama-lamanya, dan ditambah bahwa dia, Roh Kudus, akan berdiam diri di dalam hati kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Satu hal yang sangat penting bahwa penyertaan Roh Kudus itu bagi kita orang percaya tidak hanya 1 hari, 2 hari, tidak hanya 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun, tetapi selama-lamanya. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa aku mengasihi engkau seperti sampai putih rambutmu. Itu luar biasa. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya ketika dia mengutus murid-muridnya ke-12 untuk memberitakan firman Allah. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 dikatakan, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ada hal yang sangat menarik di dalam bagian firman Tuhan ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17C, ayat yang ke-17B dikatakan bahwa dunia tidak melihat dia, arti Roh Kudus, tetapi kita sebagai orang percaya mengenal Roh Kudus. Ini merupakan satu hal yang penting bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, yang kedua,
Karya Roh Kudus yang kedua di dalam kehidupan orang percaya atau dalam kehidupan kita adalah Dia memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Hal ini bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bersaksi adalah menceritakan peristiwa-peristiwa yang kita alami bersama dengan Tuhan kepada sesama kita, kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita yang belum percaya. Artinya bahwa apa yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan, itulah yang kita sampaikan kepada sesama kita. Supaya apa? Yaitu supaya orang yang mendengarkan itu benar-benar mereka percaya bahwa Kristus itu adalah penyelamat yang sejati. Dampak daripada pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya adalah salah seorang murid Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah, dia bernama Petrus, satu kali dia khotbah 3.000 orang. Ada satu keberanian yang berdampak. Dia bisa menjadi terang. Dan lebih daripada itu, dia adalah seorang Stefanus. Ketika dia menjadi saksi memberitakan kebenaran kepada orang banyak, tetapi dia dibenci, dimusuhi, sampai dia dilempari dengan batu. Tetapi karena ada keberanian diberikan oleh Roh Kudus kepadanya, sehingga Stefanus ketika dia dilempar dengan batu, maka dia berdoa agar orang yang melakukan kejahatan kepadanya itu terampuni dosanya. Yang ketiga, karya Roh Kudus bagi orang percaya adalah Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita sebagai orang percaya. Hal ini bisa kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita agar kita menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga terlebih dahulu jangan kita senang dulu kita mengatakan aku adalah anak Allah. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-19, dikatakan di sana pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 dikatakan, jawab orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Artinya bahwa di dalam hukum perjanjian lama, orang-orang yang mengaku sebagai anak Allah itu adalah artinya dia menghujat Allah. Dan akhirnya dia dilempari dengan batu. Tetapi kita bagaimana? Ketika di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi, bukan kita yang mengaku anak Allah, tetapi Allah sendiri yang mengaku bahwa kita adalah anak Allah. Dan kita layak untuk menjadi anak Allah. Tapi kalau kita menerima menjadi anak Allah, itu adalah merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Agar firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Allah dan kami telah mengerti karya Roh Kudus dalam kehidupan kami, dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
lagu ini berbicara pada setiap kami Tuhan. Yes Lord. Ku angkat tanganku memuji perbuatanmu. Sungguh tiada seruku kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir. Kami angkat hati kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih